Serius. Makanya udah mandi. Kemarin belum mandi. Udah galau. Ngedut bayu aja. Allah nih orang ini. Kalau lu memelihara ada ukir. Ada ukir. Ada ukir. Demi Allah. Jorok banget. Teman kita yang satu. Ya turun cok. Dari Pop julep pop julep pop julep Assalamualaikum. Fancy harus cheers mulu. Saya kira kalau opening harus cheers mulu ya. Balik lagi bersama kita di SOP seputar obrolan Podcast. Nah, Itu jadi sudah. hari ini tuh kita benar-benar kita cuman bertiga doang ya. Karena emang kita harus lebih banyak ngobrol sih sebenarnya ya. Kita harus lebih banyak ngobrol. Biar satu frekuensi. Satu frekuensi chemistry lebih dapat ya. Jadi hari ini kita cuman bertiga aja dan tetap kita dengan pembahasan yang selalu menarik di setiap harinya. Yaitu hari ini tuh tentang apa sih hari ini? Sengaja menjomblo. Sengaja menjomblo. Nah, sebenarnya ini ya, gue tuh kebingungan nih hari ini topiknya sengaja menjomblo. Kalau gue pribadi ya, gue nggak jomblo nih. Ini kebetulan gue nggak jomblo hari ini. Nah, hari kan ini. baru ada dari teman kita. Ya. Baru ada yang mensengajakan diri untuk menjadi jomblo. Oh, ini biar kita nggak usah Nggak nebak sengaja ya. tapi nggak sengaja cuy. Kalau sengaja kesannya gue Kita nggak bilang lu sih, tak. Lu. Nggak bilang lu. Lu ya, tak. Oke, jadi hari ini tuh kita temanya sengaja menjomblo. Sengaja menjomblo. Jadi kebanyakan kan orang kalau misalnya jomblo itu karena apa ya? Biasanya kalau misalnya udah pacaran tuh diputusin atau apa dengan segala macam hal lah. Kayak gitu. Nah, sengaja menjomblo itu berarti pilihan kita untuk menjomblo. Meskipun sebenarnya ada apa kesempatan untuk jadian dengan cewek tapi kita tetap memilih untuk jomblo seperti itu. Kalau gue enggak sih. yang bener. Kalau gue nggak ada chance buat jadian lagi nggak ada. Kenapa? Ya nggak bisa gitu. Lo karena butuh proses dulu melupakan itulah. Nggak bisa langsung kayak. Oh, lo lagi move on maksudnya. Iya. Lo lagi move on untuk itu. Jadi lo sengaja menjomblo sekarang tuh karena lo baru putus kemarin. Nah, ini untuk diketahui pertama ya. Ini apa side story-nya atau tak dulu ya. Kita ini barusan kemarin jadian. Tahu-taunya nasibnya hampir sama gue. Tapi dia lebih agak panjang dikit. Agak lenggang dikit. Agak bulan, Der. 1 bulan lu. Sebulan. Enggak. Tuh kemarin gue sebulan. Serius? Sebulan putus. Sebulan Nggak kurang nyampe sehari sih. lah. Sebulan kurang sehari. Iya, Sebulan sehari sebulan iya. Kenapa nggak lu pertahanin dulu tuh hubungan? Iya nggak bisa gitulah, nggak bisa gitulah. Kenapa nggak bisa? Karena perasaan tuh nggak bisa dipaksakan, Dar. Serius, itu nggak bisa dipaksakan. Dia yang nggak punya perasaan lagi atau yang nggak punya perasaan lagi? Kalau dia gue nggak tahu ya. Kalau dia gue nggak tahu sih, tapi kalau gue masih punya perasaan. Cuman kayak gue nggak bisa berhubungan nih ya. Guys, gue nggak bisa berhubungan sama orang yang kayak ada yang ditutupin gitu loh, kayak ada gap. Gue nggak bisa. Lu diselingkuhin? Mbak, gue nggak tahu. Kalau gue diselingkuhin sih gue. karena ada kasus dia kan pernah diselingkuhin dulu kan. Iya. Dan kemarin di episode sebelumnya tuh kita udah bahas, maksudnya dia pernah diselingkuhin dan dia kayak gimana. Tapi Tidak untuk diulang lagi. Yang lu rasain tuh dia ditutupin dalam hal apa? Jadi Loh enggak, ini tuh kita mau sengaja menjomblo, tapi ternyata di sini gue kan udah jadian. Kan? Gue belum jomblo nih. Anda mau jomblo juga? Lo jomblo udah jadian sih? Udah, cuman mau diputusin. Ya, ketahuan deh udah. Sebentar, kita ke Iman tuh entar. Nah, punya lo nih gimana kemarin? Lu mau tahu dari siapanya dulu yang Ya lo udah nggak jadi, maksudnya udah nggak jadian lagi sama dia kan? enggak.
Karena memang benar lo Gue yang ngerasa, putusin. iya, Lo yang putusin. Hmm. Oke. Terus ini apa first time gue punya hubungan tapi gue yang ninggalin. lo yang ninggalin. Iya, gue yang maksudnya gue kayak kita aku mau udahan, gue bilang gitu. Lo bilang gitu sama dia. Terus responnya? Kok tiba-tiba dia bilang kayak gitu? Nah, terus Ya nggak tahu, gue lupa. Ini lu nggak planning kan? Enggak. Oh, ini bakal dipublish loh. Nggak apa-apa, dipublish juga emang bener. oh iya. Nah, itu tadi dari Tuta. Jadi Tuta sekarang kalau misalnya mau ditanya sengaja menjomblo, lo memilih sengaja menjomblo itu karena belum bisa move on. Enggak, aku juga belum bisa move on anjir. Loh, kan lo bilang tadi, gue kan kalau misalnya ini butuh waktu untuk itu. Iya bukan, gitu loh. maksudnya gue bukan belum bisa move on. Loh, berarti kalau ada cewek, Gue udah move on dari cewek yang sebelum mantan gue kemarin nih. lo udah move on nih? Belum. Nah, itu kan berarti lo belum bisa move on. Kenapa lo? Gimana? Coba. Jadi kemarin itu kan kalau kita dalam hubungan itu kalau kita sakit sama perempuan, obatnya perempuan. Nah, kemarin dia tuh sakit dan nemu obatnya mantan dia terakhir baru banget putus. Nah, Ternyata kamu lagi nih sakit obat sekarang. Enggak. Kalau semoga enggak ya. Semoga enggak kayak gitu. semoga enggak. Semoga enggak ya. Apa ya? Jadi enggak ya kayak pahit banget ya jadi. Kalau udah pahit, Sumpah pahit banget demi Allah dia kayak. Iya maksud gue Apa ya? gimana ya? Gue kayak nggak mau ini aja, nggak mau kayak kelamaan kayak gitu. Makanya gue kayak ini nggak bisa nih gue lama-lama kayak gini. Jadi kayak ya udahlah. Itu gue gambling sih anjing, kayak gue minta putus dia mau apa enggak ya? Apa kayak dia bakal nahan gue apa gimana? Ya udah gue mau mikir itu dan akhirnya gue bilang aku mau udahan udah. Berarti dalam konteksnya kalau kayak gitu ya, berarti lu rasa sayang ini lu nggak 50-50 dong, lebih banyak lu dong. Nggak tahu sih, gue nggak bisa nilai kayak gue gini loh. Gue kalau misalkan gue membangun relationship sama perempuan, I give them all my Bentar, trust. lu makan mulu dari aja. Kayak gak berhenti ngunyah, sumpah. Nggak gini. Nggak, audio tuh masuk, belum ngunyah aja. Oke. Udah. Ya, bisa Ini tuh bukan kontennya Abi. Kalau kontennya Abi kan makan. makan. Harus ada suara kayak gitu ya, Abi? Ya, Abi? Nah. Nggak gini loh. Gimana? Apa? When I get relationship with someone else, Anjay. I give them all my trust, my 100% trust until you lose it. Gue kayak gitu. Artinya apa tuh? Artinya apa sih? Nggak serius. Gue tuh kayak gue kasih kepercayaan ke dia nih. Udah nih, gue kasih ke lu gitu loh. Sampai lu sendiri yang buat itu hilang gitu loh. Kayak ya gue ngerasa kayak ada apa sih ya, kayak ada yang disembunyiin gitu. Lu dari mana lu tahu ada yang disembunyiin? Ada lah. Nggak bisa. Dia salah ngomong. Gue pancing. Gue gali lo demi Allah. Udah kayak gitu pokoknya. Apa? Tapi lu ngerasa gak kalau dia tuh sayang juga ke lu? Selain yang lu kayak sayang sama dia nih, lu ngerasain gak feedbacknya dia? 5, 4, 3, Gue gak tau sih. Gue gimana ya? Gue kalau lu bilang, mungkin kalau lu bilang dia ngasih waktu ke lu nggak, kayak apa, kayak quality time dia ngasih banget gitu. Dia ambil. ngomongnya anjir. Dia ngasih love language gue, quality time ngasih. Cuman kalau lu tanya dia apa, gue ngerasa gue sayang sama dia juga, kayaknya gue 50-50 sih. Nggak bisa ngejawab itu iya dan nggak bisa ngejawab itu enggak juga. Gue juga bingung anjing. Berarti dia ini sebenarnya sengaja menjomblo. Lu tuh bukan sengaja menjomblo sih sebenarnya. Tapi keadaan yang memaksa lu untuk sengaja menjomblo. Nah, makanya kan gue kemarin gue di SW apa di mana gue lupa dah. SW? Apa di apa SW? snap WA. Apa di mana udah ada. Gue baru tahu anjing. Snap WA masa. Tapi gue ada lihat sih. Wow, berapa kali. Lo tau gak sih? Jadi gue tuh sempat cabut tuh ke Jakarta Selatan kan ya. Lagi di tempat, ya adalah salah satu tempat ngebir di Jakarta Selatan lah. Orang kan di sana tuh kalau tempat kayak gitu kan bersosialisasi kan ya.
punya tuta. Dia dari datang sampai pulang tuh ngerekam suasana mulu biar jadi kontennya dia nanti buat bikin cerita galau aja. Sama lu di sana itu dengan di grup. Serius. Galau, yang dipal siapa Abi? Yang paling galau di grup. Pokoknya tuta OTW kurus. emang harus. Tapi emang sih kalau misalnya lo sakit hati kayak begitu berarti sekarang sakit hati nggak sih? Lo akuin aja. It's okay Sekarang tuh. enggak. Yakin. Tapi kemarin ya? Iya. Kemarin ya. Sekarang enggak? Enggak. Serius? Serius. Makanya udah mandi. Kemarin belum mandi. Udah galau. Ngedut bayu aja. Alhamdulillah hari ini gue bisa matiin di anak demi Allah. Tapi kalau dia ngajakin balikan, ada chance gak buat balikan? Kasih Kalau angka dia lah, mau balik kasih angka. Kalau dia mau balik ke lu di dalam versi terbaiknya dia. Kasih angka deh 0 sampai 100. Gua gini loh, maksud gua semua orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua kan. Lirik lagu mana lagi lo contek? Enggak serius, semua orang menurut gua semua orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan gue percaya manusia itu bisa berubah lebih baik atau lebih buruk. Nah, ketika dia pengen balik, gue bakal tahu nih dia kayak sungguh beneran apa enggak sih gitu loh. Kalau emang kayak ya udah kayak cuman buat ngerasa rasanya dia hilang dulu terus ninggalin gue lagi ya. Ini enggak usah anjing. Mending enggak usah ya. Enggak usah. Berarti lo sekarang tuh lo kayak lebih ke legowo aja kali ya. Pasrah aja ya. Iya. Udah kayak gue ya udah balik lagi kayak kemarin dah anjing, lebih asik kayak kemarin gitu loh. Iya. Lebih asik kayak kemarin nih mandi. Enggak serius beneran. Iya, paham gua. Berarti omongannya benar yang Mas ini apa yang bilang bukan dia ada sakit hati apa deh? Jatuh cinta tuh bukan perihal bahagia doang, melainkan rasa sakit yang datang setelahnya. Sakit hati. Oh. Tapi lo udah gak dalam cinta kalau misalnya kayak begitu dong. Ya. Wah, mantan gue. Kenapa dia mantan gue? Kenapa dia? Gue gak tahu. Nanya si ini. Ay, mantan. Ada kemarin. Apa gue bilang ke dia, gue minta nomornya nanya si. Iya, sumpah demi Allah. Tengah malam anjir jam 3 ya, Bi, jam 3 subuh. Soalnya feeling gue jelek. Apa? Kagak, ini orang udah pulang nih, udah tidur jam 3 subuh lo telepon, kan gue kebangun ya. Gue kalau bisa temen baik yang telepon, gue pasti angkat. Atau kalau enggak gue balas gitu loh. Gue balas kan, bilang kenapa tak? Terus dia chat gue bilang, lu ada nomornya mantan lo gak sih? Anjing lu ngomong bahasa itu, kan gue udah tidur, ngapain dibahas? Gue udah gak mau tahu. Kirain sepenting itu ya. Tapi lu dapet nomornya dari mana? Dari si ini. Apa namanya? Oh. Itu temennya lah. Iya, gue tahu. Jadi kayak begitu. Pokoknya malam itu tuh pikiran gue kayak anjing nih anak kayak nggak di rumah deh anjing. Ngerti nggak sih lu? Bener, nggak di rumah. Nggak tahu. Lu nggak dapet infonya. Aduh, ternyata udah sayangnya itu. Nah, udah tuh kemarin udah kayak Tapi udahlah ikhlas gitu loh. Tapi lu ketika cewek itu semakin batu, kita semakin penasaran ya. Iya Kalau sih. cewek yang nurut iya, jadi kita tuh kayak semakin semena-mena. Kalau gue nggak gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue pribadi ya, gue sama cewek yang kepala batu, gue enggak. Aduh, gimana ya? Bagaimana caranya lo ngasih tahu orang? Bagaimana caranya lo ngasih tahu orang? Kalau itu orang itu nggak mau dengar, apalagi itu orang yang lo sayang. Lo mau kasih tahu yang baik buat dia nggak mau dengar tuh. Maksudnya kepala batu itu kan ada tingkatannya ya. Tapi kalau kepala batu yang udah sampai segitunya, gue udah nggak bisa itu. Tapi apa bacaan combong? Enggak. Maksudnya kepala batu. Maksudnya dia nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Itulah kenapa. Tapi bukan lebih greget ya kalau cewek yang bukan masalah greget sih. Maksudnya gue tuh ini gue pribadi ya. Ini beralih dari itu ke gue lah. Kalau menurut gue tuh sama cewek yang batu, gue ngerasa gimana ya? Gue kalau pacaran, gue nggak suka kalau misalnya hal yang baik gue kasih tahu, ya. Meskipun sebenarnya tidak semua yang gue bilang tuh hal yang baik gitu loh. Gue ada salahnya juga kok. Tapi gue merasa gue dan dia
tahu kok yang mana yang baik, yang mana yang salah gitu loh. Yang mana yang benar, yang mana yang buruk gitu loh. Nah, kalau gue kasih tahu hal yang benar atau hal yang baik dan dia malah memilih hal yang buruk, nah itu gue udah angkat tangan. Tapi gue tahu kok, maksudnya gue ngerasa moral kompas gue tuh belum salah gitu loh. Belum kebalik lah saya kayak gitu. Kenapa lo naik yang gitu? Lo emang suka sekali dengan cewek-cewek yang memberontak emang. Yang kepala-kepala batu. Kalau yang menurut tuh kayak malah bosen tau gak lu. Tapi pas ketika gue lagi sama cewek batu juga nih, kok kayak Jadi Anda banyak ceweknya? Hah? Anda banyak ceweknya? Statement lu kayak gitu mendadak Satu ya. di luar beli. Si anjing. Tapi enggak Kak, lo kalau pribadi lo sama cewek kepala batu lo seneng enggak? Seneng enggak sih? Maksud gue tuh kalau Ini gimana sih cewek- senang-senang enggak? Gimana? Gini loh, kalau cewek selalu nurut, anjing gua Oke, nggak- jadi ya di luar sana yang berasa kalian pacarnya Iman. Jangan kayak begitu. Kasihan ngerusak pasaran si anjing. Bukan memperbaiki ininya temen maksud. Gimana lo? Jadi kalau apa nih, kalau cewek yang selalu ikut nurut, kita malah gampang bosen enggak sih kalau kayak Kalau gitu? gue enggak. Kalau yang selalu ikut Enggak sih, dan nurut, jujur gue gampang bosan juga sih Iya sih. sebenarnya. Tapi gue ngerasa gue kalau disuruh memilih ya, mending lu makan mulu dari tadi buset dah. Gue lagi ngobrol, buset ada suaranya masuk. Oke. Lanjut. Nah, maksud gue tuh kayak apa? Kalau misalnya cewek yang gampang nurut itu, kalau misalnya dia nurut dengan hal yang baik yang kita kasih tahu, ya itu sewajarnya aja Iya, sih emang gitu. harus kayak gitu. Emang harus kayak begitu, emang harus kayak begitu. Maksudnya kalau dia kepala batu akan sesuatu yang memang tidak seharusnya dia kepala batu ya, gimana caranya lo mau ngasih tahu gitu loh. Gimana caranya lo mau apa? Bikin dia seneng gitu loh. Atau bukan bikin dia seneng deh, menjaga agar hubungan itu tetap baik-baik gitu loh. Biasanya kayak begitu. Tapi gitu. ini ya, untuk lu berdua nih, kalau lu punya lu lagi menjalin relationship sama orang nih, lu selalu berpikiran gak sih kayak mau ngajak dia kemana lagi ya, yang hal-hal baru lagi ya sama lu, kayak ke tempat yang belum dia pernah. Gimana dulu deh, gimana dulu? Kalau gue malah Kepikiran gak lu kayak gitu? Kayak takut salah ngomong gua. ngomong aja emang jaga siapa sih? Ngejaga siapa emang takut salah ngomong? Ada lah perempuan. Oke. Gue kan gak mau nge-publish. Oke, siap. Apaan sih? Udah lanjut gimana? Jadi gue tuh lagi fokus sama karir kan, sama bisnis yang dijalan sekarang. Tapi itu dia ngerongrong tuh apa ya? Kayak ngolok-ngolok lu gitu. Bukan bukan Apa? kalau mah kayak cengeng, kayak selalu minta gitu kayak. Oh, "Ayo, dia minta malu kayak Goblok. apa? kayak Lu jangan dulu dia lagi ngomong. Lu bilang minta-minta tuh ini yang negatif anjir kok. Love Love language. Apa? Love language. Sama. language. Ya. Love language itu quality time sama physical touch. Katanya Dia sih. main segala tuh dilus-lus. Wes. Sampai leher. Anjir gue yang geli bangsat. Nah, pokoknya itu dia tuh selalu minta waktu buat ketemu. Ditemuin lah. Kalau cuma ketemu doang kok. Masalahnya sih Kan sibuk ya. gue udah bilang waktu gue lebih banyak pekerjaan. Ya udah kan dia bisa sambil kesini nemenin lu kerja. Dia mau contohin kayak dia kemarin. Pas gue lagi sibuk kerjaan, dia malah sukanya sana sini. Ya karena dia nggak dapat itu dari lu. Wanita tuh gitu, ketika apa yang dia mau dia nggak ada di lu nih, dia mencari itu di orang lain. Wih, tidak semua, Bro. Nah, bener. Serius. Harusnya kalau yang Itu tuh dewasa riset dalam hidup gue tuh kayak gitu. Wah, anjir lu bikin Udah ada skripsi buktinya. apa? Anjir ada jurnalnya, Pak. Enggak serius, waktu sebelum gue punya cewek yang ini nih, Yang mana? Yang ini mana? Yang ini mana nih? Lu gitu ini apa sih? sama yang kemarin. Oh. Nah, sebelum ini. Hah? yang sini. Bukan. Oh, bukan. Yang lama, Yang ini. lama. Yang ini. Yang ini. Yang orang condet lah. Yang ini bukan. Itu dia bilang ke gue dapet cowok, tapi ada beberapa hal yang gak gue dapet di orang itu semua ada di lu. Anjir. Serius. Lu seneng lah bikin gitu ya?
gue nggak seneng lah kan. Gue sebelum gue masing-masing sama dia gue bilang lu nggak akan dapet orang yang sama gitu loh. Ya, iya. Even dia lebih baik dari gue, ada beberapa hal yang lu mau yang nggak ada di orang itu. Benar sih. Dan terbukti men, serius. Waktu itu gue sama kayak dia, gue nggak ada waktu buat ketemu. Dia nyari itu di waktu itu di orang lain, ke temennya atau ke siapa, pasti kayak gitu. Padahal gue udah bilang kayak gue itu nggak bakalan aneh, gue cuma kerja. Pas gue ketika ada waktu buat tidur, kalau kita cerita gimana hari ini. Oh lu seneng kayak gitu ya? Gue seneng kayak gitu kalau gue ketika gue mau ada free baru. Udah nih, lu mau ngapain gue terserah lah. Lu mau ngapain gue terserah. Lu ngapain game? Kalau gue lagi free ya. Mau ngapain gue pasrah gitu kan. Kalau dari lu gimana? Kalau gue sih sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue hampir sama kayak lu. Sekarang tuh gue lagi sibuk-sibuknya kerja di kantor ya. Jadi gue tuh selain bikin konten kayak gitu, gue juga kan kerja kantoran. Nah, gue tuh apa ya? Kalau gue bilang ya, cewek gue sekarang tuh sedang, gue lagi ini gue jujur ya, 2 minggu gue nggak ketemu dia. 2 minggu nih. 2 minggu. Lu bukan satu kantor sama cewek? Enggak. Cewek gue kerjanya di Jakarta, gue di luar kota. Lah iya kan, maksudnya ya. Barat. Udah. Pokoknya di sekitar situ lah. Iya. Kerjaan gue di situ. Nah, dan itu gue hari-hari itu luar kota lu. Itu luar kota. Lah, itu kan di Jakarta, bukan Jakarta. Itu udah tinggal bilang. Tempat jual sih. Tapi gini loh, Tak. Gue pengen tanya sama lo. Apa? Dengan lu putus berarti salah satu sebabnya lu putus dikarenakan itu? Enggak. Itu salah satunya ya. Ya, salah satu alasan. Karena gue merasa ada yang disembunyiin dari gue. So next time lo kalau misalnya dapet cewek dan lo pacaran, lo bakal minta lagi nggak? Waduh, kayak gue nggak tahu ya gimana ya. Gue kayak untuk sekarang udah nggak mau dulu sih. Nggak mau apa? Masa kayak untuk kayak membangun relationship lagi gue ntar dulu deh. Ntar dulu. Karena capek cuy. Gue males nih, gue tuh orangnya paling males ketemu orang baru kayak say hi gitu, kayak najis anjing. Apalagi gue yang gini dong, najis sumpah. Dia nggak gini, langsung gini. Ngapain? Minta duit. Enggak, sini kayak Spiderman boy. Tarik jadi ya. Bisa aja imajinasi lo pada anjir. Ketarik terus jam basa-basi gitu. Tapi kalau misalnya kayak begitu berarti lo bakal susah dapat cewek dong. Bukan gimana ya? Gue nggak mau. Udah lo nggak usah pacaran lah anjir. Yaudah, terus ngapain? FBB-an. Terus ngapain kalau nggak pacaran, bro? Lo mau nikah maksudnya nikah. Ya maksudnya gue bantuin bro, tenang aja nih bro. Gue bantuin nih, gue bilang temenan aja gitu. Nggak usah, udah males lah kayak bro pacaran ntar dulu deh. Teman-teman yang penting inilah ya. Enggak. Apa? Ada feedback. Oh iya. Berupa apa? Misalnya gue jajanin dia, ya udah sih jajanin gue juga gantian gitu. Saling menyelamatkan ya kita di sini. Bagus sekali. Tapi bener tak? Maksudnya apa? Jadi lo sekarang statusnya jomblo. Dan lo tapi nggak berusaha. Gaji gila aja. Pas lopot kan. Tapi kalau misalnya mau ditarik lagi nih dari topiknya kita tuh sengaja menjomblo. Gue pikir sekarang tuh jomblo itu bukan soal nasib. Gue ngerasa, tapi emang pilihan. Banyak benar. Beberapa orang tuh memilih untuk jomblo loh. Kayak ada beberapa dan tidak berarti, tapi biasanya ya yang punya pemikiran kalau untuk menjomblo itu adalah pilihan itu biasanya kan orang-orang dengan looks-nya oke gitu loh. Maksudnya dia ganteng dan segala macam karena dia milih lah gitu loh. Tapi picky. Tapi kalau gue pribadi meskipun gue tidak se-oke itu ya, tapi gue ngerasa jomblo itu bukan karena lo tidak ada yang mau sama lo, tapi lo benar-benar kayak memilih
better gue ngelakuin sesuatu yang lebih penting daripada itu gitu loh. Karena Nah. sometimes tuh banyak yang harus yang bisa dilakuin selain itu gitu loh, dan lebih penting gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi dengan umur kita sekarang kan. Iya. Quarter life crisis gini kan. Wah, jaksel banget quarter life crisis. Waduh. Quarter life crisis banget kan. Nah. Mendapatkan cinta nyata. Mendapatkan cinta pakai apa? Pakai apa? Apa kalau lu apa? Mendapatkan cinta pakai apa? Coba nih. Mendapatkan cinta itu pakai apa sih tuh lupa tuh. Apa begini? Papa mana? Mama mana? Di mana? Goblok. Serius anjing. Pakai apa? Apa ya? Gue lupa. Ya Allah, ini orang ini. Kalau lu memelihara pakai harta ya ada upil. Sumpah ada upil. Ada demi Allah, jorok banget. Teman kita yang satu, ya turun cok. Enggak, itu gue Nanti kita sensor ya. lagi pilek. Kita sensor nanti, tenang aja. Kita Enggak, gue lagi pilek. kacau sumpah nih orang. Tapi kalau gue pribadi tadi pertanyaan apa? Mendapatkan cinta pakai apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan cinta lu pakai apa? Mendapatkan cinta pakai apa? Kalau gue tidak pernah mendapatkan cinta dengan memberikan segala macam yang ini ya, yang riwah menurut gue ya. Karena menurut gue tuh, gue kalau misalnya mendapatkan cinta itu gue ngerasa karena apa yang gue punya dan gue ada gitu loh. Gue nggak pernah gue punya ini, gue punya itu gitu loh. Gue nggak pernah kayak gitu. Jadi yang lo dapat itu ketika lo unboxing, yang lo dapat itu ya itu gitu loh. Nggak lebih nggak kurang gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Jadi lu unboxing? Enggak, kalau misalnya diibaratkan sebagai paket ya, lu pikirannya kayak begitu. Ini kayak gue sapu nih bener, masih bisa gue sapu bro, tenang aja, masih bisa gue sapu. Enggak, maksudnya kalau misalnya diibaratkan paket, gue apa yang lo unboxing ya yang lo dapat itu ya itu gitu loh, itu yang lo dapat, dan gue nggak pernah yang aneh-aneh gitu loh. Kalau lo sendiri gimana? Lo mendapatkan cinta pakai apa? Pakai waktu. Masa iya? Serius? Begini kak. Sedikit. Di depan Enggak, cewek Hotman Paris. Anjir, Hotman Paris. Tapi keren tau Hotman Paris, gila. Tapi jangan. Itu mah teman kita yang di belakang kamera. Woi. Gak ada suaranya anjir. Tapi lo sendiri kayak gimana? Ya memakai waktu, gue sebisa mungkin gue ngasih waktu gue ke dia, apa kayak lo tuh nggak sendiri di hidup ini gitu loh. Maksudnya kayak dia kan waktu itu lagi kayak gimana ya? ini berarti ada subjek yang lo ceritain nih. Siapa itu? Mantan gue. Yang barusan. Nah, ya udah balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Emang orang kalau belum move on kayak gitu, bro. Demi Allah. Terus sok move on sih anjing. Terus gimana? Apa? Lo memberikan waktu terus kayak gimana tuh? Yaudah, gue kasih apa yang dia pengen, maksudnya kayak lu nggak punya apa kan gara-gara dia ya, gue menyuruh dia menjauhi teman-temannya nggak baik ya kan. Jadi gue harus ngasih itu. Tapi si mantan lu itu ada omongan kayak gini atau enggak? Apa? Aku sebelum kenal kamu kenal dia duluan. Enggak. Enggak ngomong gitu. Seingat gue enggak. Tapi kalau emang dia ngomong kayak gitu, ya udah lu memilih teman lu atau milih gue. Waktu itu gue gituin pasti. Tapi kalau gue jadi lu, kalau gue jadi cewek lu ya ya. Ketika lo kasih gue pilihan kayak begitu, aduh gue tinggalin lu bener nih. Ya, sumpah itu berat banget lu tak. Ya karena gue lu memberikan gitu. Apalagi ini sorry to say ya, tapi kan? Iya, itu kayak impossible choice tuh loh. Enggak, tapi kan dia tahu juga mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia tahu apa yang bikin lo, apa yang jadi standar lo, kenapa lo bilang apa yang lo bilang itu jadi baik dan apa yang dilakukan itu buruk? Gue nggak bilang apa yang gue katakan itu jadi baik, enggak. Nah terus, tapi lo memberikan dia pilihan. Kalau sama gue baik, nih sama teman-teman lo buruk. Ini temennya dia nih. Ini minuman gue. Enggak, iya, antar dia. Ya kan? Ini temannya dia nih. Nah, ini isinya oli. Nah, ini gua yang isi air putih. Lo milih mana? Dari mana lo tau temennya isinya oli? Ya karena gue udah tahu. Tapi kan sebelum kenal lo kan dia kenal sama teman-temannya dia. Ya karena
Ya dia ke Berarti dia teman-temannya anak bengkel teman-temannya. anak bengkel. Terus ada mur di sini segala macem. gitu. Nah, terus gimana? Ya apa? Ya pokoknya intinya gue tahu Hmm. ya teman-temannya tuh gak baik buat dia, cuy. Dan gue gak mau dia kayak dengan pergaulan kayak gitu dia. Tapi bakal- belum tentu nggak baik di mata lu dan Benar. baik di mata cewek lu juga. Sebenarnya baik di mata cewek. Masa gue buka sih? Anjir. Tapi lu bilang kayak begitu, enggak, gue tuh ngerasa anjir lu merasa lu diri lu yang paling baik beneran. Gue As your friend ya, sebagai teman baik lo ya, gue bilang lu anjir lu merasa lu paling baik sumpah. Kayak udah gampang. Tengah gue lebih better dari temen lu gitu loh. Lah, Gue temennya bisa kan mengajak lu ke dunia yang positif gitu loh. loh, gini loh, dunia temannya sama dunia lo kan beda. Lo dunianya dia positif. enggak, dengar dulu. Apa dunia temannya sama dunia lo kan beda. Dunia lo kan dunia pacaran, dunia temannya ya di dalam dunia pertemanan. Bye. Apa? Gue juga bisa ngajak jadi dunia pertemanan sekaligus itu. Oh, lu provide sampai segitunya? Iyalah. Anjir lelah banget lo jadi orang. Iya kan? Makanya gue Jadi sebenarnya bukan salahnya dia, cuy. Lo kalau misalnya lo merasa lo capek apa segala macam, salah lo. Lebih ke gue gak ngerasa capek. Gue kapan gue ngomong capek? Gue gak capek. Even gue melakukan itu tapi dengan yang gue mau, Tuta, gue nyaman. Tuta. Kan dia lu sering ngajak ke sini. Tapi dia pernah nggak ngajak lu buat main ke circle mereka? Dia udah gak punya teman semenjak sama gue. Dia menjauhi temannya. Demi lu. Hmm. Demi seorang lu. Salah, seonggok. Salah, kebagusan seorang. Cok, urusan mulu anjir. Sorry. Gue punya satu pemikiran nih. Dulu gue pernah dapat kasus kayak begini juga, kan. Mantan gue ngomong kayak gini. Kamu Yang pilih mana? Dia. Bukan, jauh sebelum dia. Yang berapa tuh banyak banget man. Wah, enggak. Enggak sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Nah, Sebelumnya lagi. Yang orang sebelumnya Surabaya. lagi. udah. Yang orang Surabaya. Nah. Apa ya? Dia mau. Gue ingat. Udah. Cok. Nah, jadi tuh dia pernah nanya sama gue kayak gini. Bisa ya, tapi. Wah, lo gila sih. Ya, dengar dulu ini. Ya. Kalau misalnya dari kejadian lo ya, gue pernah ada kejadian dulu kayak begitu. Dia nanya, ih orang serius aja. Nah, dia tuh nanya sama gue, kamu pilih mana? Apa? Dia nanya nih sebenarnya nggak serius. Dia cuma nanya bercanda gitu. Tapi gue tahu pertanyaan ini nih akan jadi jebakan buat gue nanti. Okay. Dia nanya kayak gini, kamu pilih mana? Teman kamu atau aku? Tau gak gue jawab apa depannya dia? Mohon maaf, aku pilih teman-teman aku. Dia tanya, kenapa? Gue jawab sama dia, aku kenal teman-teman aku sebelum kamu. Yang kamu terima dari aku adalah hasil dari aku main sama teman-teman aku dan aku jadi kayak begini tuh karena aku belajar dari situ gitu. Oh, berarti lu kenal sama si mantan waktu di Surabaya itu dari temen lu itu? Enggak, maksudnya sebelum gue jadian sama dia, gue tuh udah main sama teman-teman gue. Iya. Jadi gue yang sekarang itu kalau misalnya mau ditarik dari benang merahnya ke belakang, itu ada campur tangannya teman gue juga, teman-teman gue yang bikin gue baik-baik aja, yang bikin gue jadi ini, gitu loh. Maksudnya jadi bisa Bayu seperti yang dia suka, gitu loh. Nah, berbalik. Saat gue sama teman-teman gue nanya, Bay, lo ini sama pacar lo mulu, lo pilih mana sih, Bay? Kalau misalnya ada pilihan, pilih kita atau pacar lo? Oh, paham gue. Gue jawab, man. Gue jawab. Mohon maaf, pacar gue. Nah, ya, paham gue. Iya. Ditanya, kenapa? Berarti lu gak loyal sama kita dong. Anjir, kita loyal banget sama lo. Tau gak gue jawaban? Gue tuh bingung sama ini pertanyaan. Gue kemarin dikasih pertanyaan itu sama pacar gue gitu. Dan mohon maaf, gue kalau misalnya teman-teman gue nanya itu, gue pilih pacar gue karena gue memilih dia tuh karena dasar rasa sayang gue. Gitu lah. Karena dasar rasa cintanya gue sama dia gitu lah. Ya udah, kayak gitu. Ditanya lagi sama gue, lu kok gak loyal sama kita? Sorry, gitu loh. Ini lo kalau misalnya mau bicara teman sama pacar, ini dua hal yang berbeda.
dua dunia yang berbeda. Lo tuh nggak bisa apa ya? Kenapa seolah-olah tuh hanya ada dua pilihan doang? Either your boyfriend atau your girlfriend atau your friend. Kenapa hanya ada dua pilihan? Kenapa nggak dua pilihan tersebut? Nih pacar gue bisa kenal juga sama teman-teman gue dan teman-teman gue bisa nongkrong juga sama pacar gue. Kenapa tidak seperti itu? Itu kan bisa disatuin. Itu kan bukan teman sesama teman. Itu tidak eye to eye itu loh. Kalau dibandingkan tidak eye to eye sama sekali. Makanya gue bingung sama orang sekarang atau cewek-cewek. Biasanya cewek-cewek nanya kayak begini tuh loh. Kamu pilih mana, teman kamu atau aku gitu loh. Itu biasa, dan cowok tuh biasanya kebingungan dengan hal tersebut. Gue belum nemuin sih. Kalau gue belum nemuin sih. Nah, ini nanti kalau misalnya bikin aja nih jadi kayak apa? Ini buat kalian semua yang di sana nonton ya. Bikin aja ini jadi jawaban kalian kayak gitu. Dan beruntungnya gue saat ketika ngomong kayak gitu, cewek gue tuh langsung kayak terenyuh, kayak bilang, oh iya benar sih gitu. Oh iya benar. Ya seperti ini tuh tidak bisa dibandingkan secara satu pandang gitu loh, secara eye to eye gitu loh. Jadi kayak begitu guys. Jadi buat lu janganlah kayak begitu. Lu narik boy. Lu tuh mencuri sesuatu yang berharga dari dia anjir. Lu paham gak sih? Masa lu mau apa orang yang lu sayang nih? Apa di lingkupnya seperti itu? Biarin dia yang memikirkan itu sendiri, biarin dia. Terus lu gue juga awalnya nggak maksa kayak gini enggak. Nah, tapi lu bikin pilihan kan, either you choose them or you choose me kan? Iya. Nah, udah berarti ketika lo kasih pilihan berarti lo kasih perbandingan. Kayak pasir kayak digenggam terus si mantan dia. Iya. Semakin cabut, Cok. Semakin cabut. Jadi kayak begitu. Mungkin ini jadi pelajaran buat kita aja ya. So sebenarnya kalau misalnya mau dibilang kenapa kita dengan topik hari ini tuh sengaja menjomblo. Buat gue pribadi gue ngerasa jomblo itu zaman sekarang itu udah bukan kayak tentang nasib gitu loh. Nasib. Udah bukan tentang nasib, tapi tentang pilihan gitu loh. Karena beberapa orang atau beberapa ya pria atau wanita itu merasa kalau misalnya being single ya itu bukan karena dia nggak ada yang suka atau kayak gimana. Karena semua orang di zaman sekarang itu milih. Nah, kayak kemarin gue teman-teman orang udah pada tahu gue putus nih. Ya, banyak gak ada yang tahu orang lu jauh. Pamer di story gaul gimana orang gak ada yang tahu. Ya, makanya teman gue tuh sampai bilang kayak sumpah lu better lu gak punya cewek anjing. Lu gak cocok sedih kayak gini. Sumpah gue digituin anjing. Lu gak cocok ya, se-worth it ini lo sahabat gue galau. Kalau gue tuh yang terakhir ya, gue cuma pacaran 3 hari doang. Itu pas putus tuh gue kayak ada lagunya Glenn Fredly di kepala gue. Entah di mana ku temukan. Ya, itu nih hari ini topik hari ini ya. Kita udah bahas tentang sengaja menjomblo. So buat kalian yang udah nonton kita tadi, thank you banget udah stay di sini. Thank you banget ya yang nontonin dari awal sampai jangan lupa di like, ya jangan lupa like, komen dan subscribe dan juga nyalain lonceng untuk share ke teman-teman lo. Nah, dan jangan lupa nyalain lonceng biar tahu notifikasi kita kalau misalnya kita upload video-video lain. Dan sabar dulu podcast kita tar ya. Sabar. Dan jangan lupa kita juga masih ada konten-konten lainnya buat dengan teman-teman kita yang lain ya. So jangan lupa buat nonton juga. Jadi biar kita tuh kalian bisa tahu keseharian kita tuh seperti apa atau konten-konten kita seperti apa. So that's it from us ya. SOP seputar obrolan podcast. Pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.